karena konon katanya pamali kalau mandi pas banget waktu maghrib, apalagi saat azan maghrib. Hai cu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Tania Amelia Putri di Teknik TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini cu? Semoga tentunya bahagia selalu dan jauh dari permasalahan apapun. Dan kali ini aku memang agak rada-rada serius karena kita bakalan kembali ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Dan aku bakalan membacakan beberapa cerita horor ataupun pengalaman-pengalaman yang bener-bener serem banget dari para cucayang aku yang udah mengirimkan pengalaman-pengalamannya melalui DM di Instagram aku. Jadi daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke segmen termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Pengalaman horor yang pertama dari salah satu Instagram yang bernama Nesa, dan dia mengirimkan pengalaman yang dia rasakan. Kak, aku mau cerita sedikit pengalaman aku. Jadi, waktu beberapa tahun yang lalu, aku pulang sekitar jam 6 sore gitu kak. Aku istirahat dulu karena gak boleh langsung mandi saat keringetan. Takutnya bahaya. Abis aku istirahat, aku pun mandi. Ternyata pas banget saat itu azan maghrib. Terus pas aku lagi mandi, kayak ada suara yang ketok pintu kamar mandi gitu kak. Sambil ada suara manggil, "Kakak," dengan suara yang biasa. Kayak suara adik aku manggil aku. Pastinya kakak tahu itu kan? Suara itu terdengar sekitar 3 sampai dengan 4 kali. Nah, di situ aku masih biasa aja, Kak. Aku positive thinking dan aku berpikir mungkin itu adik aku. Terus gak lama ada suara ngetok lagi, Kak. Sama ada suara memanggil, "Kakak." Aku pun langsung buka pintu kamar mandi sambil ngomong, "Apaan sih, Dek?" Terus, Kak, aku kaget banget. Pas lihat adikku ternyata lagi sholat. Terus aku langsung selesaikan mandiku. Pas selesai mandi dan adikku pun udah selesai sholat, adikku pun langsung nanya, "Kak, ngapain sih teriak-teriak? Berisik tahu." Terus aku jawab, "Tadi kan kamu yang ngetok-ngetok pintu, manggil-manggil kakak. Udah tahu aku lagi mandi, ngapain kamu manggil-manggil?" Terus dia bilang, "Apaan sih kak? Dari tadi aku lagi sholat loh." Terus aku bilang, "Terus siapa yang ngetok pintu sama manggil-manggil kakak?" Terus adikku bilang, "Aku nggak dengar apa-apa kak." Terus di situ aku mikir, siapa yang manggil aku dan ngetok pintu itu? Mungkin itu perkara mandi pas maghrib ya kak, karena konon katanya pamali kalau mandi pas banget waktu maghrib, apalagi saat azan maghrib. Bener sih, dan aku juga sering dengar tentang pamali ini kita jangan mandi di saat lagi azan. Kalau bisa mandi itu sekitar jam 5 sore ataupun kepalang setelah azan kalau memang kita kepanasan pengen mandi gitu loh cu. Makasih ya buat Nesa yang udah nge-share ceritanya ke aku. Next kita ke cerita yang selanjutnya. Cerita selanjutnya diceritakan dari salah satu akun Instagram cucayang aku yang gak mau disebutkan nama Instagramnya. Hai kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kak, aku pengen share pengalaman horor yang aku alami. Jadi, rumah aku itu kayak dikelilingi sama rumah kosong. Sebelah kanan rumahku itu rumahnya kosong. Dan di belakang rumahku itu juga rumah kosong. Pas banget di sebelah kiri rumahku sebenarnya nggak ada rumah, tapi kayak kebun kosong. Jadi ngerasa serem gitu. Jadi kak, ini pengalaman aku. Aku kan anak pertama dan juga anak sematawayang. Katanya kalau anak pertama itu tidurnya baiknya di depan. Dan kamar aku pas banget sebelah kanannya itu rumah kosong kak. Jadi waktu malam itu, aku lupa itu udah jam berapa. Aku ngelihat ada sosok wanita yang lagi duduk di lemari baju aku. Itu aku gak tahu apakah itu cuman halu aku aja atau emang bener-bener nyata. Dan aku pun langsung ketakutan banget kak. Aku langsung nutupin muka aku pakai selimut.
Aku beraniin diri untuk buka selimut dan ngecek lagi. Ternyata wanita itu udah gak ada, Kak. Pengalaman aku yang selanjutnya, Kak. Jadi di rumah kosong itu ada pintu samping yang setiap kali aku mau kemana-mana, aku harus ngelewatin pintu samping rumah itu, Kak. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam. Aku mau pergi beli es dan jam 8 malam itu di desaku udah lumayan sepi, Kak. Aku naik sepeda sendirian dan ngelewatin pintu samping rumah kosong itu. Pas aku lewat sana, tiba-tiba aku ngelihat ada sosok yang berdiri di pintu itu. Aku takut dan aku langsung baca sholawat dan langsung naik sepeda itu dengan ngebut. Dan pulangnya aku lewat rumah itu lagi. Untungnya ibu aku lagi di rumah tetanggaku, lagi nungguin aku pulang. Dan by the way, rumah tetangga aku itu juga dekat dengan rumah kosong itu. Kamu bahaya banget sih kalau misalnya kamu ngelihat sesuatu, kamu doa dan jangan panik, jangan sampai kamu bawa kendaraan ngebut. Karena ini bisa mencelakakan diri kamu, karena kadang sosok-sosok itu memperlihatkan dirinya bisa jadi untuk mencelakakan kita. Jadi kita harus tetap berdoa aja. Salah satu orang yang memiliki kepekaan yang tinggi, jadi dia itu bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena pengalaman yang dia share ke aku itu lumayan banyak. Dan kemudian, Kak, ini terjadi pada September 2020 lalu. Itu sekitar jam 11. Waktu itu aku masih sibuk ngerjain tugas. Tiba-tiba aku kebelet pengen buang air kecil. Kamar aku dekat dengan ruang tamu. Dan setiap melewati ruang tamu itu, aku selalu ngelihat ke arah jendela di ruang tamuku. Dan ada sosok anak laki-laki jalan di depan jendela ruang tamuku itu. Aku lihat bayangannya dan itu tuh kayak benar-benar nyata, Kak. Kan udah balik tuh, habis aku buang air kecil. Dan udah gak ada apa-apa lagi di jendela ruang tamuku itu. Tapi aku tetap selalu istighfar. Beberapa kali dia melihat hal-hal yang tak kasat mata ini. Dan emang pengalaman horor aku itu gak sampai situ aja, Kak. Aku pernah mengalami ketindihan gitu. Jadi ketindihan itu di siang hari. Aku habis kerjain tugas, capek banget. Jadi aku tidur di ruang tamu, di kursi. Dan emang waktu itu pas aku tidur gak sempet baca doa. Pada saat itu aku benar-benar kecapean. Terus tiba-tiba aku mimpi. Dan teman-teman aku lagi dikejar sama laki-laki yang gak kelihatan mukanya. Di mimpi itu ada aku dan teman-teman aku. Pada saat itu aku berusaha untuk buka mata aku. Gak tahu kenapa, Kak. Itu rasanya bener-bener susah banget. Kayak ada yang nahan gitu. Setelah itu aku bangun sampai keringetan dan aku pun langsung istighfar. Nah ini benar-benar banyak banget orang yang pernah mengalami ketindihan ini, cu. Jadi memang rada-rada mengerikan ya. Syukur aku belum pernah mengalami hal ini. Tapi kayak kakakku sendiri udah pernah juga ngalamin sampai benar-benar gak bisa gerak, nafas susah dan gak bisa membuka matanya. Jadi kayak setengah di alam bawah sadar, setengah lagi tuh udah sadar gitu. Tapi emang gak bisa bangun. Dan ini cukup mengerikan banget sih. Jadi aku lagi ceritain horor ini sekitar sekarang jam 23. Kelihatan gak sih, cuy? 23.07. Dan sekarang mati lampu total. Ini yang paling ngeri, tau gak sih? Kenapa lagi? Dan di depan tuh gak ada yang mati lampu. Jadi lorong kamar aku tuh masih tetap hidup lampunya dong. Dan aku punya pengalaman horor lagi, Kak. Waktu itu belum ada pandemi. Aku sama ibuku pengen pergi liburan. Kami pun pengen pergi renang. Akhirnya renang di daerahku. Pokoknya itu daerah perbukitan, Kak. Maaf aku gak bisa kasih tahu nama daerahnya. Dan itu kan besoknya tahun baru. Malamnya aku tidur, udah baca doa. Dan di mimpiku itu aku lagi wisata di kolam renang tersebut. Maksudnya di mimpiku ada sosok wanita yang kakinya itu kayak ular gitu, Kak.
dia tuh kayak manusia ular. Habis itu aku bangun dan itu aku mau pergi liburan tapi makan dulu. Ibu aku bilang katanya nggak jadi liburan ke daerah itu karena ada wanita yang kakinya kayak ular di sana. Terus aku bilang sama ibuku, Bu, aku tadi malam kayak mimpi di wisata bukit itu dan aku ngeliat ada sosok wanita yang kakinya kayak ular. Dan setelah itu kita pun pindah ke wisata yang lain aja. Wanita tadi, mohon maaf nih Kak, katanya sering bikin anak tenggelam di sana sampai meninggal. Tapi itu katanya sih ya Kak ya. Sumpah ini pengalamannya horor banget nih. Thank you banget cucu sayang aku, walaupun gak mau disebutkan nama dan juga Instagramnya, serta juga nama daerahnya kita juga gak tahu. Tapi ini merupakan pengalaman horor yang cukup menegangkan dan menyeramkan ya. Ngelihat sosok wanita di dalam lemari, terus juga diberikan mimpi-mimpi. Nah sebenarnya mimpi-mimpi itu tuh jadi kayak petunjuk gitu loh cu, supaya kita tuh lebih hati-hati. Daripada kita nggak diberikan petunjuk sama sekali dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita mendapatkan suatu petunjuk yang bikin kita tuh ya udah lebih baik nggak usah kesana gitu. Oke cucu yang aku, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan semoga kalian suka dengan video-video seperti ini. Next aku bakalan membacakan lagi pengalaman-pengalaman horor dari kalian di video-video yang selanjutnya. Sekali lagi thank you so much untuk supportnya buat aku, dan jangan lupa kirimkan pengalaman horor kalian kalau misalnya kalian punya pengalaman horor supaya bisa kita share juga di sini. Terima kasih banyak cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.